jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, di episode Meet the Expert kali ini saya sudah ada di Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma atau yang biasa disingkat sebagai Unsurya. Dan narasumber kita kali ini adalah seorang tamu spesial, yaitu Ketua Program Studi Magister Manajemen Ibu Dr. Sriyanti Yosepa. Nah, pastinya para bosku pada penasaran kan? Yuk ikutin terus ya channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, saat ini aku sudah bersama dengan Ibu Dr. Sriyanti Yosepa selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma atau yang biasa disingkat dengan Unsurya. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik-baik saja. Syukurlah. Pastinya sehat luar biasa ya Bu. Amin, amin, amin. Itu nomor satu loh ya. Itu nomor satu, betul. Ya, dari segala semuanya, yang nomor satu anugerah yang paling indah yang diberikan dari Allah adalah sehat. Betul sekali. Nah, Ibu Dr. Sriyanti nih, kalau misalkan para bosku boleh tahu, kenapa sih pertamanya itu punya passion untuk memilih menjadi dosen nih? Nah, ini pertanyaannya, memang pertanyaannya mudah, tapi dijawabnya itu sulit. Mungkin bukan sulit, tapi istilahnya harus mengulik kembali kenangan-kenangan kenapa sih saya mau jadi dosen, gitu ya. Betul. Waktu itu sekolah kelas 4 SD. Betul. Saya masih ingat dalam ingatan saya, ya. Nah, kita berkumpul di satu titik ya, di mana teman-teman saya sebaya dengan saya itu berkumpul. Ya biasalah main di luar gitu main di luar ya, dalam hari ini ibu bapak terus saya pergi sekolah gitu kan. Ya betul. Nah, ya kan masih ingat ya. Saya seperti itu. Jadi saya memilih menjadi guru waktu itu. Nah, saya memilih jadi guru. Jadi ketika mereka ada bapak dan ibu, saya pilih jadi guru. Entah kenapa itu menjadi passion saya pada waktu itu. Beranjak dewasa gitu kan, saya mohon maaf nih, di SMP saya itu mendapatkan beasiswa. Ya, dapat beasiswa dan di situ saya mendapatkan nilai 100 di ijazah. Udah pernah dengar belum ijazah dapat 100? Belum pernah tuh. Saya itu baru ini denger nih. Ajarin dong sepuh. Saya terbiasa di gitu. Berarti berasal dari passion gitu ya. Sampai besar ya, sampai saya ambil S1 ya di SPD itu tadi. Kenapa saya sih ambil SPD gitu? SPD itu sarjana kependidikan. Jadi pada zaman itu saya ingin ambil yang namanya bahasa Inggris. Karena peluang pekerjaan pada saat itu ya lebih banyak di background-kan oleh bahasa Inggris. Nah, ya alhamdulillah dengan grade yang lumayan 3,5. Luar biasa itu. Nah, kalau gitu kok bisa tiba-tiba masuk ke ekonomi nih? Nah, ini penasaran juga nih. Latar belakangnya apa nih kisahnya nih? Nah, latar belakang itu sendiri ya didasari dari saya dulu kerja di di Taman Mini. Nah, di situ saya berkecimpung bidang penelitian, pendidikan dan penelitian. Jadi kalau di Taman Mini itu banyak tamu-tamu asing. Di sana ada salju, jelek banget di sini. Lebih indah macet di Jakarta. Tamu-tamu asing yang notabene mereka ingin tahu secara detail tentang apa yang ada di sana. Kita bisa menjelaskan, tapi itu kan perintah dari pemerintah, betul ya, untuk hadir ke Taman Mini. Namun saya berpikir, kenapa sih tidak setiap saat orang tersebut bisa berkunjung ke Taman Mini? Nah, di situ mulai ekonomi saya mulai berpikir. Nah, saya harus ambil namanya Magister Manajemen.
Dalam hal ini saya akan berkonsentrasi penuh kepada tesis saya, di mana saya harus ambil tesis untuk bisa meningkatkan jumlah pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah. Berarti saya ambil Magister Manajemen, konsentrasi manajemen pemasaran. Nah, Ibu Sriyanti, tadi kan udah dibilangin nih, pengalamannya tuh banyak banget gitu ya, dari kecilnya sampai udah seperti sekarang. Nah, ada nggak sih suka duka nih selama menjadi dosen, tapi sekaligus juga dengan Kaprodi ini? Pasti ada dong. Ada dong. Ini suka duka yang mana dulu? Yang sukanya dulu atau dukanya dulu? Kayaknya mending sukanya dulu nih. Sukanya dulu ya. Sukanya saya menjadi dosen itu, saya terus mengupgrade diri dan terus berkomunikasi dengan mahasiswa-mahasiswa. Jadi saya tahu persis dengan apa yang sedang terjadi pada mahasiswa-mahasiswa tersebut. Saya suka banget mahasiswa-mahasiswa yang memiliki bakat tetapi tidak bisa disalurkan. Itu potensi yang tersembunyi ya gitu ya. Itu sukanya. Luar biasa. Nah, kalau dukanya nih sekarang. dukanya nih ya. Nah, kalau jadi dosen dari dulu, saya waktu itu masih S1 udah jadi dosen ya. Oh, luar biasa sekali. Dosen itu saya S1 maksudnya. Iya. Belum jadi S2 ya, belum. Jadi. Nah, di situ saya kan background saya bahasa Inggris. Nah, itu banyak banget, satu kelas itu ada 100. Nah, di situ 100. Pada zaman itu belum ada undang-undangnya. Nah, di situ saya mengeksplor karena masih baru ya, masih baru jadi dosen. Ya saya ya bertingkah sebagai dosen yang idealis dong. Betul. Gitu kan. Namanya baru jadi dosen gitu kan. Nah, idealisnya di mana saya memberikan pembukaan, tugas-tugas dan segala macam. Ini nggak disukai oleh mahasiswa. Saya juga bingung kenapa mahasiswa nggak suka dengan tugas. Aduh bang, agak sanggup dah. Gitu kan. Nah, tugas-tugas itu saya berikan kepada mereka sesuai dengan kehadiran mereka. Nah, di sana, nah mereka tuh gak suka bilang gitu. Akhirnya di ending atau di akhir semester, saya kumpulkan mereka itu ya. Saya pengen tahu nih, buatkan komentar ya kepada saya ya. Apakah yang Anda sukai dan apakah yang tidak Anda sukai. Bagian besar yang menyukai mengatakan bilang begini, saya suka dengan ibu karena ibu adalah idola semua perempuan-perempuan yang ingin saya jadikan pacar. Kan kurang ajar kan? Lu bisa aja. Waduh, luar biasa sekali nih. Dukanya, gitu kan ya. Dukanya apa Bu? Dukanya, ibu walaupun cantik, banyakkan tugas buat saya. Tapi why gitu loh. Why gitu. Itu yang menyakitkan hati saya. Saya bilang gini, tapi bagaimana saya bisa melihat dan bagaimana indikator Anda itu bagus kalau tidak ada tugas yang Anda kerjakan. Betul. Segitu kan. Terus kalau Anda sudah mengerjakan, minimal membaca saja tugas-tugas yang Anda diberikan, itu nilainya bagus. Nilai Anda berapa sekarang? Bagus sih gitu, tapi ya itu tugasnya terlalu banyak, dia bilang begitu. Nah, itu dukanya. Tapi saya tidak melihat itu duka ya, tapi itu lebih kepada introspeksi diri saya. Bahwa anak-anak yang tidak terlalu banyak tugas, tetapi lebih banyak mereka diberikan pengertian untuk bisa menjalankan semua mata kuliah itu tadi. Iya. Nah ini Ibu Dokter Sriyanti, ini pasti menjadi pertanyaan nih, kenapa sih memilih menyalurkan ilmunya ini di Unsur Yani? Soalnya tadi kan pengalamannya tuh udah banyak banget gitu, kenapa nih salah satunya Unsur Yani? Unsur ya, Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Cakep. Upin Ipin main di sawah. Cakep. Kenapa saya memilih ini? Ya, karena saya sudah mengajar lama di sana. Saya tahu persis nih visi misi yang dijalankan oleh mereka. Dan saya berpikir bahwa ini adalah Yayasan Angkatan Udara, gitu kan? Nah, di sini diperbolehkan orang umum untuk masuk, gitu, untuk kuliah di sini. Nah, pasti sedikit banyaknya itu akan berpengaruh kepada psikologi mahasiswa. Nah, kalau mereka
bertempat di sini, gitu kan bertempat di sini, mereka mau tidak mau menyesuaikan dengan aroma TNI itu tadi. Gitu kan, TNI itu tadi. Nah, di mana kalau TNI itu tadi pilar atau dasar atau bahan bakarnya adalah disiplin. Betul. Nah, gitu kan. Kalau sudah bicara tentang disiplin, berarti kan kita sudah punya bahan bakar. Betul. Nah, kalau bahan bakar disiplin itu sudah merasuk pada jiwa mahasiswa-mahasiswa itu tadi, berarti kita akan bisa mengupgrade diri, mengupgrade mahasiswa itu lebih tinggi lagi dan tinggi lagi. Betul. Karena dasar utama untuk bisa mendapatkan posisi atau hal yang baik itu didasari dengan disiplin. Bener juga ya. Betul. Nah, betul sekali. kenapa saya memilih Unsurya? Itu salah satunya. Nah, salah yang lainnya adalah karena dekat dengan rumah. Ibu Dokter Sriyanti, ini kan para bosku nih juga pasti ada nih yang belum ngambil S2 nih. Nah, kira-kira kalau mau melanjutkan pendidikan nih, bisa nggak sih di Unsurya dan kenapa sih harus Unsurya? Gitu. Iya, pertanyaannya bagus banget dan harus dibikin headline. Kenapa sih harus kuliah? Tadi kan di awal saya sudah katakan, investasi yang paling bagus itu adalah investasi pendidikan. Betul. Gitu kan? Investasi ada 3 ya, investasi pendidikan, investasi nanti keuangan ya, betul. Itu kan. Dan satu lagi investasi komoditi ya, komoditi. Nah itu ada 3 ya. Yang paling penting dan di agama kita juga mengajarkan kepada kita adalah investasi pendidikan. Kenapa? Karena di agama kita mengatakan bahwa ketika Anda berinvestasi dengan pendidikan atau mengajar atau belajar itu seumur hidup itu akan mendapatkan amalan ibadahnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Di sini ketika Anda berada pada posisi S1, kenapa tidak Anda lanjutkan untuk pendidikan di S2 itu tadi? Nah, pendidikan di S2 ini penting buat Anda ya. Betul. Karena mau di mana saja pendidikan itu boleh ya. Tapi saya menyarankan kenapa tidak di Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma. Apa sih enaknya? Nah, apa bagusnya? Nah, Yang kayak gini nih harus diberi paham. Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma, program Pasca Sarjana, program studi Magister Manajemen ya, memberikan peluang kepada teman-teman yang memiliki background S1 dari berbagai ilmu pengetahuan atau lini ilmu terkait ya, untuk bisa masuk ke Magister Manajemen. Ya, kuliahnya itu online. Oh, online. Iya, kuliahnya online. Hanya 1 hari dalam 1 minggu, yaitu di hari Sabtu. Jumat dan Sabtu. Jumat itu hanya memberitahukan kepada mahasiswa apa yang menjadi tugas mandiri mereka di hari Sabtu. Yaitu ya. Kuliahnya jam berapa? Kuliahnya di 2 sesi, yaitu jam 9 sampai jam 12, jam 13 sampai jam 16. Nah, luar itu. biasa sekali. Nah, apa sih yang ingin didapatkan? Nah, kuliah di program studi Magister Manajemen. Di sini kami mendidik bukan mahasiswa yang notabene pada saat yang di awal saya katakan banyaknya tugas, di sini tidak. Di sini harus banyak berkomunikasi dan memberikan ilmu pengetahuan satu dengan yang lainnya. Ya, di sini kita membuat program diskusi ilmiah. Diskusi ilmiah dari setiap teori yang kita punya. Kalau dia S1 dulu teori harus dihafalkan, kalau di sini di S2 teori harus diimplementasikan. Betul. Ya kan? Harus diimplementasikan karena hampir rata-rata mahasiswa yang kita punya itu mereka memiliki background master atau magister di situ. Gitu ya. Jadi mereka diharapkan untuk bisa terjun langsung kepada hal-hal yang krusial, bukan cuma teori tapi prakteknya. Nah, prakteknya yang harus diutamakan gitu ya. Gitu. Luar biasa. Nah, apalagi sih yang harus disukai sih supaya teman-teman di luar sana kuliah di Magister Manajemen. Yang berikutnya adalah kuliahnya bisa dicicil. Gitulah, uang kuliahnya bisa dicicil gitu kan. Terus juga istilahnya ada non tesis ya, tadi ada non tesis di sini. Anda bisa
browsing itu apa saja yang harus Anda ambil ketika Anda masuk kepada tesis itu tadi, gitu kan? Nah, di situ Anda diperbolehkan untuk bisa mengasah keahlian atau skill Anda untuk bisa mendapatkan gelar Magister Manajemen. Meme approved. Lalu boleh diketahui ya, dosen-dosen kita, background kita rata-rata adalah ya sebagian besar memang adalah tentara, tetapi sebagian besar juga adalah profesionalisme ya, praktisi yang langsung terjun kepada profesi tersebut. Gitu. Luar biasa banget nih ya di Unsurya ini udah bisa non tesis, terus habis gitu juga kuliahnya online, online di mana aja, kapan aja gitu. Jadi walaupun yang di luar kota gitu ya masih bisa untuk belajar gitu. Selama kita masih haus untuk belajar gitu ya. Stay hungry, stay foolish. Anjas kelas. Ibu Dr. Srianti nih, tadi kan udah dijelasin nih kalau misalkan kelebihan berkuliah di Unsurya. Nah, kira-kira kalau para bosku nih mau daftar gimana nih? Ya. Kita, Universitas Dirgantara Mas Karsulia Dharma, sekarang semuanya dengan menggunakan online. Full online, mantap. Anda bisa berkunjung ke HTTP web kami, yaitu Universitas Unsurya ACID. Nah, di situ ada dong pendaftaran dan kapan. Dan saya juga punya nomor telepon ya yang bisa Anda telepon setiap saat ya untuk bisa berkunjung atau bisa bertanya tentang apa saja di Unsurya. Maunya kuliah di MM atau di kuliah di MH atau di kuliah S1. S1 kita ada Fakultas FDI ya, satu lagi Fakultas Teknik Penerbangan, terusnya Industri. Dan yang ketiga adalah Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum. Kita ada satu lagi ada Fakultas Kesehatan. Kita punya Fakultas Kesehatan. Jadi total prodi yang ada di Indonesia di Unsurya itu ada 13 prodi. 13 prodi. Nah, ini nomor telepon yang bisa Anda hubungi adalah berapa nih? Ya, 0822 99 20 53 48 dengan saudara Yulta. Siap, luar biasa nih, langsung dikasih kontak personnya juga loh. Makanya para bosku kalau misalkan mau langsung mendaftar di Unsurya, langsung aja hubungi kontaknya. Ibu Dr. Srianti nih, akhir-akhir ini di kalangan mahasiswa tuh banyak yang kayak gini, sudah terlanjur basah nih, sudah masuk ke suatu jurusan, tapi kok di tengah-tengah kayaknya merasa, aduh kayaknya ini bukan aku banget deh. Nah, kira-kira ada nggak sih tips gitu supaya kita tuh benar-benar yakin untuk jurusan yang kita ambil gitu nih? Oke, makasih nih. Ini banyak banget nih mahasiswa-mahasiswa terutama yang ada di S1 ya kalau nggak salah. Tapi kalau di S2 rata-rata mereka untuk masuk ke prodi kami ya diawali dengan pernyataan bahwa diri Anda sudah mantap untuk bisa masuk di Magister Manajemen. Itu nomor satu. Udah yakin gitu ya? Yakin. Karena saya sebagai Kaprodi selalu memberikan arahan kepada mahasiswa ketika mereka masuk ke Unsurya atau masuk ke prodi Magister Manajemen, saya bertanya kepada mereka, Anda itu sudah berkeluarga bukan? Ya Bu. Ya. Yang kedua, Anda sudah bekerja bukan? Ya Bu. Dan yang ketiga, Anda mau menjadi mahasiswa prodi Magister Bu? Magister Manajemen? Iya Bu. Nah, di sini baru pertanyaan yang saya berikan kepada mereka. Kenapa? Karena Anda sudah yakin, apakah Anda sudah yakin dengan pilihan Anda? Betul. Gitu kan. Lalu kemudian karena di prodi Magister Manajemen, saya berharap ketika Anda sudah memilih dan memutuskan, sama seperti ketika Anda sudah memilih dan memutuskan seorang pacar itu menjadi suami dan istri Anda, gitu kan? Nah, itu di tengah jalan Anda merasa tidak cocok. Iya, nah, mana bisa begitu. Mana bisa seperti itu, gitu kan? Gila kali ya. Nah, harusnya sebagai suami atau istri itu harus bisa menyesuaikan dengan pilihan yang sudah Anda ambil, gitu ya. Karena apa?
Karena ini akan menjadikan diri Anda membuang waktu ketika Anda mengatakan bahwa oh iya ya, yang lama, yang sekarang ini tidak ada gunanya buat saya. Tapi tidak ada investasi yang tidak ada gunanya. Betul sekali. Ya, jadi ketika Anda merasa itu tidak ada gunanya, Anda cari. Sepertinya, oh iya ya, investasi ini benar-benar berguna bagi saya untuk kelangsungan akademik saya dan kelangsungan pendidikan saya. Betul. Jadi berpikir untuk tidak mengutak-atik bahwa oh saya salah jurusan. Kalau salah jurusan, Anda harus aware lagi bahwa oh iya ya, saya sudah memutuskan di awal. Untuk itu saya harus bisa menyesuaikan dengan apa yang saya ambil dan kemudian saya akan upgrade karena tidak ada investasi yang mubazir. Betul, betul sekali. Nah, tidak ada investasi yang mubazir. Nah, untuk itu kepada teman-teman yang mengatakan bahwa oh saya salah jurusan, upgrade diri lagi, terusnya dipertajam analisis Anda untuk bisa ke depan bahwa saya punya potensi untuk maju. Selain itu kita bertanggung jawab pada pilihan Iya dong, kita ya. bertanggung gitu. jawab Jadi pada pilihan. harus sampai Harus akhir. sampai akhir. Cowok finish what you start. Cowok finish what you start. Kita bereskan apa yang kita mulai. Nah, nggak terasa nih Ibu Dr. Srianti, kita udah di penghujung acara. Tadi udah dijelasin banyak banget dari awal mula sampai terakhir gitu, dan banyak banget pengalaman, tips dari Ibu Dr. Srianti ini yang bisa kita ambil, para bosku ambil. Nah, para bosku juga jangan lupa kalau misalkan mau berkuliah lagi nih, kembali melanjutkan investasi diri, investasi pendidikan, boleh banget di Unsur ya, dan udah dikasih nomor kontaknya juga. Nah, terima kasih bosku sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Sampai jumpa di Meet Expert selanjutnya. Dadah!